rancangan damai sejahtera. Kita akan membaca satu ayat yang tidak asing lagi di dalam Yeremia 29 ayat 11. 2, 3. Sebab ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ayat ini banyak digemari dan menjadi populer sekali, saudara. Tetapi kita harus tahu konteksnya, ya, bahwa kitab Yeremia ini secara khusus berbicara kepada umat Israel yang ada di dalam pembuangan. Umat pilihan Allah ini memang berada di pembuangan, ya, waktu itu, dan Allah berjanji mengembalikan mereka satu saat nanti ke negerinya kembali setelah melewati tahun-tahun di dalam pembuangan. Kita bayangkan di dalam pembuangan itu 70 tahun, saudara. Umat Tuhan ketika di dalam pembuangan pastilah mengalami satu kehidupan yang tidak baik, ya. Menjadi budak sebagai pekerja rodi, menjadi tawanan. Jadi satu keadaan yang benar-benar sangat memprihatinkan dan memilukan. Tetapi bagaimanapun juga Allah ingat itu umat pilihannya sendiri, ya. Bagaimanapun juga itu ada di dalam pemikiran Allah. Oleh sebab itu Allah memberikan kekuatan, memberikan penghiburan melalui Nabi Yeremia. Allah memberikan sebuah janji bahwa kelak umat pilihannya akan dibebaskan dan mengalami hidup yang lebih baik, hidup yang diberkati. Itu janji firman Tuhan yang ada di Yeremia ini. Janji kepada umat Israel yang ada di dalam pembuangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah ini, bangsa Israel itu memahami rancangannya yang terbaik untuk umatnya. Allah itu Allah yang konsisten menepati janjinya. Setelah masa pembuangan itu berakhir, ya, Allah benar-benar memulihkan, mengumpulkan kembali. Allah membuktikan janjinya. Umat Israel dibawa kembali ke negeri perjanjiannya. Saudara dikasih Tuhan, yang kita mau belajar, ya, apa makna dari ayat Yeremia 29 ayat 11 ini bagi kita masa sekarang, saudara. Ya, yang pertama kita mau belajar maknanya. Yang pertama adalah situasi yang dialami oleh bangsa Israel di dalam pembuangan itu menjadi satu pengingat bagi kita, ya, bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, saudara, kita juga pasti mengalami yang namanya kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, pencobaan yang ada, ya. Semua yang terjadi yang Tuhan izinkan itu ternyata baik buat kita. Kita harus mengakui rancangan Tuhan selalu baik. Apapun yang Tuhan izinkan, kalau Tuhan gak izinkan juga gak akan terjadi. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh kalau gak Tuhan izinkan. Tetapi semuanya yang terjadi yang Tuhan izinkan itu semuanya baik buat kita, saudara. Karena semua Tuhan izinkan hidup kita semuanya baik. Tuhan merencanakan itu baik buat kita. Kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja, ya, artinya Allah itu tidak tinggal diam, tetapi Allah turut mengerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Ada amin, saudara.
Dan dikatakan segala sesuatu, itu artinya segala situasi, baik kondisi buruk, kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, itu Allah turut bekerja. Saudaraku, penting bagi kita belajar memahami cara Tuhan bekerja, karena Tuhan tidak pernah menjadikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Tuhan tidak pernah menjadikan bahwa kehidupan orang percaya itu lancar-lancar saja. Tidak, saudara. Ya. Dan ingat, tanpa melewati ombak dan gelombang, tidak akan pernah dihasilkan seorang nakoda yang ulung. Tuh, saudara. Dan di balik masalah selalu ada maksud dan rencana yang sangat indah. Salah satunya, ya, mungkin kalau di dalam masalah itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kalau nggak ada masalah, saudara, waduh, ya, menyempitkan waktu-waktu kita kepada Tuhan. Ya, kurang hubungannya kurang dekat dengan Tuhan. Malah kita terlalu banyak kesibukan, melupakan waktu untuk Tuhan. Ya toh ya, saudara. Kadang-kadang masalah izinkan itu supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Tapi ternyata memang benar. Kalau kita ada pergumulan, ada masalah, kita datang mencari Tuhan, mencari hadiratnya, terus lebih dekat. Itu salah satunya untuk kebaikan kita, saudara. Ya. Janganlah menolak didikan yang Maha Kuasa. Sebab jika segala sesuatu berjalan dengan baik dan mulus, seringkali membuat kita itu terlena, saudara. Membuat kita terlena, dan iman pun tidak bekerja secara maksimal. Iman pun juga bisa menjadi lemah. Nah, percayalah bahwa rancangannya itu penuh dengan damai sejahtera. Dan yang kedua, saudara, ya, makna yang kedua, rencana Tuhan bagi kita pada masa kini itu jelas lebih baik, lebih jelas dibanding dengan zaman orang-orang di Israel pada zaman pembuangan waktu itu, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Rencana Tuhan bagi kita sekarang ini jauh lebih baik. Zaman dulu mereka tidak memiliki Alkitab tertulis yang sekarang ini kita miliki. Ya, mereka belum dijanjikan dengan karya penebusan Kristus. Jadi mereka baru dijanjikan dengan iman dan pengharapan bahwa suatu saat mereka akan dikembalikan ke negerinya kembali. Baru mengalami kehidupan yang lebih baik. Baru dijanjikan dengan iman dan pengharapan pada waktu zaman Israel di dalam pembuangan. Sedangkan kita sekarang ini, ya, memasuki era di mana kita sudah menerima janji Tuhan, satu era anugerah Tuhan, satu era kasih karunia yang berlimpah-limpah, dan kita sudah memiliki Alkitab secara utuh yang memimpin jalan kehidupan kita. Masing-masing kita punya Alkitab, telah diberikan kepada setiap kita yang percaya. Ya. Kita sudah memiliki Alkitab secara utuh untuk menuntun hidup kita, dan sudah menerima karya penebusan Kristus secara sempurna, dan kita menerima anugerah iman yang membuat kita percaya kepada Yesus. Itu cuma anugerah sekarang, saudara. Jadi Allah sudah memberikan rancangan damai sejahtera dalam masa depan kepada kita. Jadi bukan lagi kita mengharapkan rancangan damai sejahtera yang seperti di dalam firman Tuhan Yeremia 29 tadi. Jadi kita bersyukur, ada banyak alasan kita bersyukur, ada banyak alasan kita mengucap syukur dan hidup di dalam damai sejahtera Allah, saudara. Ya. Jadi kita bukan lagi mengharapkan rancangan damai sejahtera, tetapi kita sudah memiliki rancangan damai sejahtera. Bahkan kita sudah memiliki damai sejahtera Allah ketika segala dosa-dosa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus yang menjadi pendamaian, oleh penebusan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada amin, saudara? Yohanes 14 ayat 27, ya, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera
kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di masa sekarang ini, saya seringkali melihat banyak anak-anak Tuhan kehilangan damai sejahtera. Mereka kehilangan damai sejahtera bukan mereka hidup karena kekurangan, tidak. Padahal mereka hidup berkecukupan, tapi mereka stres, banyak pikiran yang menekan sehingga tidak bisa tidur, sehingga membuat dia stres dan kehilangan damai sejahtera sukacita. Mungkin pemikirannya itu banyak sekali kekhawatiran dalam hidupnya. Sepele kekhawatiran ya, kalau memenuhi pikiran kita itu menghilangkan damai sejahtera, saudara. Khawatir bagaimana ya masa depan, 5 tahun mendatang sudah dipikirkan, saudara. Ya penuh pikiran kita. Firman Tuhan patutlah yang kita pikirkan. Yang tidak patut kita pikirkan ya jangan kita pikirkan. Oh, kita rupanya menjaga pikiran itu, saudara, ya tidak mudah ya. Kok ngomong kok enak ya. Enak, saya pernah bilang sama teman ya, wes ojo ake mikir ini ya, enak ngomong coba nekon dewi katanya, saudara. Ya kadang-kadang ya benar ya, kalau kita lagi stres mikir ya sama ya, tapi kita kan intinya kan saling mengingatkan ya. Kalau banyak pikiran, ojo ake pikiran, gak ada stres, rugi, tensinya naik, bisa sakit, hilang, gak ada ketentraman, gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera, hanya karena pikiran. Ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bersyukur pada Tuhan, rancangan damai sejahtera telah diberikan kepada saudara dan saya, diberikan kepada setiap kita yang percaya. Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya, Tuhan memberikan Roh Kudus, lengkap paket itu, saudara. Dan tinggal yang terakhir, kita hanya menunggu janji Tuhan yang terakhir, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, pengharapan bagi setiap kita. Dan Tuhan akan membawa kita kepada kekekalan. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah
akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat jasmani yang paling mahal adalah wujud pemeliharaan Allah yang sangat luar biasa di dalam hidup kita di tengah-tengah ketidakpastian pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dan mengucap syukur. Dan Tuhan akan terus memelihara kita mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putra Tunggal Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang menjamin saudara dan saya menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan